Saya khawatir Pak, ketika kemudian sejarah NU itu dibelok-belokkan pendiriannya, saya langsung mikir, gimana Kiai Hasyim Asy'ari, gimana Kiai Bapak Hasbullah, di mana kemudian Kiai Samsul Arifin, di mana kemudian Kiai Khalil Bangkalan Madura dan seterusnya kiai-kiai yang lain. Yang memberikan nama Nahdlatul Ulama itu kan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Di mana kemudian eksistensi beliau? Kalau kemudian sejarah itu dibolak-balik, dimanipulasi, mohon maaf, oleh orang-orang yang nggak jelas Pak jelundrungnya. Saya sudah cek Pak, Habib Hasyim bin Yahya yang diklaim sebagai salah satu pendiri NU itu tidak punya, memang beliau ulama besar Pak, tapi tidak punya keterkaitan sedikit pun dengan Nahdlatul Ulama. Tidak punya keterkaitan dengan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Sama dengan klaimnya para habaib itu yang klaim bahwa Habib Ali Kuitang salah satu pendiri NU. Itu juga jadi pertanyaan, Pak. Lawang Habib Ali Kuitang itu mengakui dan menyatakan dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama itu tahun 1933 apa 35. Sementara NU itu dibuat tahun 1926. Klaim sejarah ini kan dalam kurung pembelokan sejarah ini kan sebetulnya terjadi tidak hanya kepada NU, Pak. Kita tahu terjadi kepada yang paling prinsip adalah Islamisasi kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Wali Songo diklaim sebagai kontribusi sejarah yang tidak ada. Kemudian klaim terhadap kemerdekaan. Saya kira itu semua klaim sejarah yang saya kira itu tidak hanya kemudian membuat rusak sejarah kita, tetapi ada kepentingan tertentu. Saya memiliki opini begini, Pak. Yang pertama bahwa ini klaim sejarah. Klaim sejarah itu kalau dalam bahasa politik itu atau bahasa konflik antar negara itu disebut bagian dari perang, itu namanya klaim sejarah. Jadi kalau ada satu kelompok atau ada satu negara ingin mencaplok kelompok lain, salah satu yang harus dilakukan adalah merebut peran dalam sebuah peradaban. Sejarah itu bagian penting dari peradaban itu. Saya kira apa yang terjadi sekarang, klaim sejarah oleh pihak manapun, termasuk pihak yang mengklaim tentang berdirinya NU, saya kira bagian dari cywar, bagian dari perang psikologi untuk merebut, ya mungkin tidak merebut NU, tapi merebut pengaruh Nahdlatul Ulama. Dan karena itu kelompok ini saya kira sudah melakukan beberapa pembelokan sejarah, melakukan abuse, Pak. Abuse atau penyimpangan sejarah yang saya kira ada motif politik atau motif kepentingan kelompoknya, setidaknya status sosialnya meningkat atau status sosialnya akan menghadirkan privilege tertentu terhadap kelompoknya. Makanya kayak Ubed, klaim sejarah ini kan dalam kurung pembelokan sejarah ini kan sebetulnya terjadi tidak hanya kepada NU, Pak. Kita tahu terjadi kepada yang paling prinsip adalah Islamisasi kita, Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh Wali Songo diklaim sebagai kontribusi sejarah yang tidak ada, dibelokkan. Kemudian klaim terhadap berdirinya NU, kemudian klaim terhadap kemerdekaan. Saya kira itu semua klaim sejarah yang saya kira itu tidak hanya kemudian membuat rusak sejarah kita, tetapi ada kepentingan tertentu. Nanti saya akan coba bicara tentang apa implikasinya terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap NU kalau kemudian klaim sejarah ini tidak diantisipasi dan tidak diubah. Saya tidak banyak berbicara tentang pendiri NU. Ya. Tadi sudah disampaikan secara cukup lengkap oleh Kiai Ribut. Saya hanya menyimpulkan begini, Pak. NU itu didirikan tidak dalam ruang yang kosong, Pak. NU itu dibuat tidak dalam situasi tanpa motif mulia di dalamnya. Ya. Kalau kita tahu latar belakang berdirinya NU itu kan karena ada situasi keagamaan global. Anggap saja di Jazirah, Pak, waktu itu kan. Raja Saud waktu itu
melakukan penguatan terhadap Wahabi. Raja Saud butuh legitimasi agama, butuh legitimasi kekuatan dari sisi teologis. Makanya kemudian Wahabi itu kemudian menjadi resmi sebagai aliran resmi di Arab Saudi. Karena itu maka ada semangat untuk menghilangkan pengaruh madhab-madhab di Arab itu, atau di Jazirah, atau di Mekah, Madinah lah begitu. Itulah salah satu bentuk yang kemudian membuat keprihatinan para ulama kita, sehingga ini perlu diantisipasi. Bahkan sampai ada isu kemudian pembongkaran makam Rasulullah dan seterusnya itu. Jadi misinya luar biasa, Pak, untuk menegakkan kembali ajaran-ajaran agama, untuk mengembalikan kembali ajaran-ajaran agama, dan memastikan bahwa ajaran-ajaran agama, terutama yang berkiblat kepada 4 madhab itu bisa diselamatkan, bisa dilestarikan, bukan hanya di Mekah tapi di seluruh dunia. Nah, ini yang pertama ini. Karena itu sekali lagi penting sejarah itu. Jangan sampai kemudian aspek-aspek seperti hilang. Yang kedua saya kira NU itu dibuat karena ada kepentingan sejarah di Indonesia. Dalam kurung menghadapi kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Jadi semangat dua itu selain semangat-semangat yang lain, itulah yang menjadi prinsip bahwa NU itu dibentuk di negara kita. Jadi luar biasa, Pak. Makanya tadi diceritakan oleh Pak Ribut atau Dokter atau Kiai Ribut bahwa Komite Hijaz, tanggal ditentukannya Komite Hijaz itu tanggal 31 Januari, dan itulah yang dianggap kemudian berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi ceritanya waktu itu kira-kira kalau bahasa saya itu ada semacam muktamar pemikiran Islam di dunia lah begitu, yang mau dibikin di di Arab Saudi waktu itu. Berkali-kali Kiai Wahab Hasbullah melobi Kiai Mansur, Cokro Aminoto begitu untuk mengirimkan delegasinya dalam muktamar atau konferensi pemikiran Islam itu di dunia itu. Kemudian dibuatlah Komite Hijaz. Tetapi kan utusannya harus resmi. Ini mandatnya dari siapa? Ini utusannya dari organisasi apa? Dibentuklah Nahdlatul Ulama sebagai legitimasi, kemudian sebagai legitimasi atas peserta Komite Hijaz untuk mengikuti muktamar peradaban Islam di dunia lah, kira-kira begitu. Ini luar biasa, Pak. Nah, karena itu sekali lagi kalau ini bukan ini menjadi penting. Makanya saya mengumpamakan perannya Kiai Hasyim Asy'ari, perannya Kiai Khalil Bangkalan, perannya Kiai Wahab Hasbullah, kemudian perannya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Itu luar biasa, Pak. Kalau saya mengilustrasikan bahwa inisiator pembentukan NU itu sebetulnya Kiai Wahab Hasbullah, Pak. Inisiator ya, Kiai Wahab Hasbullah. Kemudian yang memfasilitasi pendirian itu ya Kiai As'ad. Kiai As'ad sekaligus menjadi mediator antara Kiai Khalil dengan Kiai Hasyim Asy'ari, kan begitu. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian yang menjadi penentu, nah sementara Kiai Khalil itu adalah menjadi kira-kira penasehat lah begitu. Jadi 4 kekuatan, 4 ulama itu punya peran masing-masing sehingga kemudian Komite Hijaz dan kemudian Nahdlatul Ulama itu dibentuk. Ini sejarah, Pak. Makanya saya tidak setuju betul kata Kiai Ubadillah itu. Sejarah itu ada metodologinya. Sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan kalau kemudian metodologinya itu bisa jelas secara ilmiah. Sebaliknya kalau sejarah itu ditulis atas dongeng, atas cerita-cerita yang tidak terkonfirmasi, atas riwayat-riwayat yang tidak bisa kita konfirmasi dan verifikasi, itu meragukan, Pak. Apalagi kemudian kata Ubaidillah tadi itu di tengah-tengah sejarah atau pembuatan sejarah yang berdasarkan kepada dongeng, berdasarkan kepada riwayat, itu kemudian dibumbui dengan glorifikasi. Di mana-mana yang namanya glorifikasi itu pasti melebih-lebihkan. Di mana-mana yang namanya glorifikasi itu pasti ya ngunggul-ngunggulkan. Artinya apa? Ketika sejarah itu ditulis tidak dengan metode yang jelas, tidak dengan riset yang jelas, dan kemudian glorifikasinya terlalu kental, ya maka sejarah itu menurut saya sejarah-sejarahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kemudian harus dipertanyakan oleh organisasi, dalam hal ini NU, untuk mempertanyakan sejarah-sejarah yang dibuat itu.
Karena begini Pak, kalau sejarah itu dibuat tanpa kemudian pakai metodologi yang ketat, maka siapapun itu bisa bikin sejarah. Atas dongeng, atas riwayat, atas cerita yang nggak jelas, tidak bisa diverifikasi sumbernya, tidak kemudian tidak bisa dikonfirmasi orangnya, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak ngerti ini. Teman-teman RMI Tegal harus memastikan bahwa penulisnya itu benar-benar orang yang kredibel tentang penulisan sejarah. Yang kedua, saya kira ini buku ini metodologinya lewat penelitian pustaka kah? Atau dia lewat interview. Kalau lewat interview, wawancara siapa yang diinterview, kan begitu. Kemudian apakah pustaka itu dikonfirmasi, sudah diverifikasi, dan seterusnya. Dan RMI Tegal ya, sebagai penerbit dari buku ini, apakah sudah mengkonfirmasi kepada lembaga-lembaga di atasnya, apakah PWNU ataukah kemudian PBNU yang sudah menulis sejarah berdirinya NU sebelumnya. Nah ini kan penting. Jangan kemudian mohon maaf karena Habib yang nulis, ya. Jangan kemudian karena narasumbernya, mohon maaf Habib Lutfi yang mungkin dianggapnya sesepuh, kemudian langsung ditulis Pak, tanpa dikonfirmasi apapun. Saya setuju dengan Kiai Ubed, siapapun yang nulis sejarah, mau kemudian posisinya seperti apa, mau jabatannya seperti apa, bahkan mungkin pinternya seperti apa, tetap Pak harus dikonfirmasi. Referensi, rujukannya, pustakanya tetap harus dikonfirmasi. Nah, wawancara atau fact finding, pencarian fakta tetap harus dikonfirmasi demikian rupa. Kenapa kok begitu? Karena sejarah itu ilmu pasti, bukan ilmu tebak-tebakan. Kalau pemikiran kan kadang pasti, kadang tidak. Tidak perlu kemudian kevalidan sumber dan seterusnya itu. Tapi kalau sejarah itu ilmu pasti. Dan saya kira PCNU Tegal, RMI Tegal, saya kira harus menjadi pelajaran ini. Karena harus dikonfirmasi Pak, tentang sumber, tentang pustaka, siapa yang diwawancarai, sumbernya dari mana, dan sebagainya. Nggak bisa sekali lagi kemudian secara itu ditulis oleh atas dongeng yang tidak bisa dijelaskan pertanggungjawabannya, itu nggak bisa. Itu yang pertama. Karena itu menurut saya Pak Yusuf sudah benar apa yang dilakukan oleh NU. Nah sebelum ke NU, saya ingin mengatakan begini. Sejarah apapun itu implikasinya luar biasa Pak. Itu dahsyat Pak, sejarah apapun ya. Apakah sejarah tentang sebuah negara, sejarah tentang sebuah organisasi, apalagi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Jangan sembarangan Pak, gitu kan. Kenapa kok begitu? Implikasinya luar biasa. Yang pertama, implikasinya itu eksistensi Nahdlatul Ulama Pak, luar biasa Pak. Kita ini dari kecil sebelum lahir kita ini sudah warga Nahdlatul Ulama Pak. Kakek kita, nenek kita, kemudian kita, umi kita itu semuanya NU Pak. Kalau sejarah NU kemudian tanda petik dipertanyakan karena munculnya buku sejarah lain, itu luar biasa Pak. Eksistensi NU menjadi dipertanyakan. Identitas NU itu menjadi diragukan oleh semua orang. Benar nggak Ki Hasyim Asy'ari itu membentuk NU? Benar nggak ada sekian banyak orang yang mendirikan NU dan seterusnya? Itu implikasi negatifnya Pak Yusuf. Jadi satu implikasinya pembelokan sejarah itu atau manipulasi sejarah ini implikasinya kepada identitas sebuah organisasi Nahdlatul Ulama atau eksistensi sebuah organisasi besar bernama Nahdlatul Ulama. Yang kedua Pak, ya pemalsuan atau abuse sejarah ini itu bisa kemudian mengakibatkan penghargaan kita, penghormatan kita terhadap founding fathers pendiri Nahdlatul Ulama. Saya khawatir Pak, ketika kemudian sejarah NU itu dibelok-belokkan pendiriannya, saya langsung mikir, gimana Ki Hasyim Asy'ari, gimana Kiai Bapak Hasbullah, di mana kemudian Kiai Samsul Arifin, di mana kemudian Kiai Khalil Bangkalan Madura dan seterusnya kiai-kiai yang lain. Yang memberikan nama Nahdlatul Ulama itu kan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Di mana kemudian eksistensi beliau? Kalau kemudian sejarah itu dibolak-balik, dimanipulasi, mohon maaf, oleh orang-orang yang nggak jelas Pak jelundrungnya. Saya sudah cek Pak, Habib Hasyim bin Yahya yang diklaim sebagai salah satu pendiri NU itu tidak punya, memang beliau ulama besar Pak, tapi tidak punya keterkaitan sedikit pun dengan Nahdlatul Ulama. Tidak punya keterkaitan dengan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama.
Sama dengan klaimnya para habaib itu yang klaim bahwa Habib Ali Kuitang salah satu pendiri NU. Itu juga jadi pertanyaan, Pak. Lawang Habib Ali Kuitang itu mengakui dan menyatakan dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama itu tahun 1933 apa 35. Sementara NU itu dibuat tahun 1926.